hutang harus dibayar. Roma 13 ayat 7 bagian pertama berkata gini, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Dengar baik, Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi kita harus ngerti bahwa kita harus bayar hutang kita. Bagaimana cara bebas dari hutang? Yang pertama, secara jujur temukan kebocorannya dan perbaikilah. Anda nggak akan bisa menolong diri Anda sendiri kalau Anda nggak mau jujur pada dirimu sendiri, dan kalau Anda nggak jujur kepada orang yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda. Jujurlah dan coba temukan kebocorannya. Kenapa sih selalu berhutang? Masalahnya karena selalu kurang. Bagaimana menemukan kebocoran? Ambil secari kertas, tulis di sebelah kiri dengan jujur, berapakah penghasilan Anda setiap bulannya? Di sebelah kanan, bagi dua. Pengeluaran kebutuhan pokok setiap bulan, tulis apa saja, secara detail, jangan miss. Kemudian yang di kolom paling kanan, tulis lagi pengeluaran gaya hidup. Contoh, nonton, beli celana, beli jam, nongkrong di kafe, beli kopi, facial. Nah, itu gaya-gaya hidup seperti itu ya. Coba temukan setelah Anda tulis semua pendapatan dan pengeluaran Anda, ingat dipisahkan kebutuhan pokok dan kebutuhan gaya hidup. Coba lihat kebocoran terbanyak di mana. Lihat pengeluaranmu setiap bulan paling besar habisnya buat apa. Yang kedua, komitmen untuk menurunkan standar atau gaya hidup. Anda nggak akan pernah bebas dari hutang kalau Anda tidak memperbaiki gaya hidup Anda, standar hidup Anda. Dari pengeluaran yang Anda tulis, pangkaslah pengeluaran yang tidak perlu dan maksimalkan yang ada. Jadi pertama kita harus temukan pengeluaran yang mana yang tidak perlu yang bisa dipangkas, lalu maksimalkan yang ada. Yang ketiga, bagaimana bebas dari hutang? Jualah aset yang bisa dipakai untuk melunasi hutang, yang sekaligus mengurangi pengeluaran. Contoh, terlanjur ambil KKB, kredit kendaraan bermotor, beli mobil contohnya. Jual mobilnya sehingga dana dari mobil ini kan cukup besar, bisa membantu menutupi banyak hutang. Kemudian mengurangi pengeluaran bulanan, yaitu cicilan KKB tersebut, berhenti. Itu sangat menolong. Kemudian aset yang menjadi investasi. Contoh, Anda sudah punya rumah tinggal yang Anda juga KPR, tapi Anda juga punya apartemen, punya ruko atau apa yang lain. Nah, di masa pandemi mungkin gak ada yang sewa. Apartemen ini jadi beban. Nah, lebih baik dijual. Bayar hutangmu, kemudian pengeluaranmu tiap bulan pun terhenti dari mencicil apartemen ini. Nah, banyak orang yang udah susah gak mau lepasin aset. Heran saya. Yang keempat, bagaimana bebas dari hutang? Cari penghasilan tambahan. Ketika kita hanya bergantung kepada satu income gaji bulanan, lalu kita harus nutupin hutang, otomatis buat hidup nggak cukup. Nah, gimana caranya? Gaji tiap bulan kita pakai komitmen untuk menutupi cicilan hutang. Kemudian kita cari penghasilan tambahan untuk hidup. Nah, tentu harus lebih ngirit. Banyak yang sudah nikah, istri-istrinya nggak kerja, udah tahu suaminya susah. Padahal kan bisa kalau mau usaha. Selama kita nggak gengsi, yang penting halal, dan kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Jualan online kek, berpikir keraslah apa yang kita bisa bantu dan kontribusi. Jangan mati karena gengsi. Asalkan kita nggak gengsi, kita pasti bisa bertahan hidup. Jangan sampai kita mati karena gengsi. Kalau memang terjepit, cari penghasilan tambahan, tapi tetap harus jaga kesehatan. Yang kelima, bagaimana cara bebas dari hutang? Punya upaya untuk berhemat. Nah, ini yang ngeselin nih. Udah ngutang, gaya lagi, makan enak terus lagi, hutang nggak bayar, eksis terus lagi. Nah, kalau kita mau bebas dari hutang, punya upaya untuk berhemat, turunin standar hidup. Udah deh, punya utang jangan ke mall, punya hutang jangan belanja online. Kemudian upaya berhemat lainnya, puasa. Nah, upaya berhemat yang paling rohani adalah puasa. Puasa setengah hari aja, skip makan pagi, skip makan siang. Anda sehat, kurus, diet langsing, dan Anda hemat. Kemudian bawa bekal dari rumah. Nah, mau lebih ngirit lagi, jalan kaki 1 blok, ngurangin biaya transport 1 kali. Nah, yang paling penting, berhenti belanja ke mall, nonton, ke salon, dan lain-lain. Hutang nggak akan selesai kalau kita nggak berhenti berhutang. Kita harus berubah gaya hidup kita, kebiasaan buruk kita harus berubah. Nah, ukuran yang kita pakai untuk standar hidup kita akan mempengaruhi cara kita belanja. Kita harus bisa ngukur kemampuan kita. Jangan sok kaya, padahal kita nggak punya uang banyak. Jangan maksa diri, jangan pakai ukuran orang lain. Karena Filipi 4 ayat 11 bilang ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ingat, ukuran yang kita pakai sebagai standar hidup kita akan menentukan cara kita belanja.